Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelku. Sekarang ada yang kelewat ya. Ini zodiak Aries. Aries tentang sesuatu ha. Oke. Oke, di sini calling in your soulmate. Your prayer, affirmation, and visualization help bring you together. Ya. Ada cerita di sini tentang soulmate. Kalau aura-auranya sih di sini ada kartu-kartu yang terbuka, tapi saya simpan dulu karena saya nggak terlalu lama shuffle ya. Karena jika misalnya ada yang keluar itu satu, itu sebetulnya messenger juga. Oke. Dan ada kartu yang tidak sengaja tidak ke bawah. Mungkin sisa kemarin kartu yang aku cari ini baru ada di sini. Oke. Di sini ada cerita rasa sakit yang cukup kuat dan cukup dalam gitu. Ya. Oke. Tadi tuh pagi-pagi aku mau coba energi apa ya, aku penasaran hari ini karena si energi itu kan keliling-keliling ya di kamarnya aku dan gitu. Ada rasa ingin tertarik untuk membuat video karena tadinya aku mau sore kan gitu. Maaf kalau video aku cuma bisa satu sehari karena banyak yang personal reading, jadi aku harus bisa memulihkan energiku sendiri ya. Oke, biasa kan aku tuh ada lilin yang aku selalu sengaja, lilin itu manual ya kan, aku potong beberapa lilin gitu. Lalu lilin yang aku temukan itu bahannya bukan ini. Berarti di sini ada dua kategori soulmate. Ada soulmate di masa lalu dan soulmate di hari ini ataupun soulmate baru. Bisa dikatakan ada soulmate tuh belahan jiwa kamu ataupun seseorang yang cukup memberikan pengaruh yang positif. Misalnya ada koneksi spiritual tentang persahabatan yang tiba-tiba kenal. Kalian punya satu pembicaraan yang khusus di antara kalian kedua ataupun ada guru spiritualmu atau coachmu di sini ya. Yang dia bisa mewakili setiap pesan-pesan yang turun dari jiwa seseorang yang pernah mungkin ada kaitannya dengan tujuan kalian untuk melangkah ke depan tentang pilihan hidup dengan seseorang ini ataupun seseorang yang di sana. Ya, pokoknya ada dua pilihan juga. Ada dua jalan antara berhenti maju atau mundur dan mencari kehidupan yang lain, ataupun di sini mencari coach yang baru, ataupun di sini mencari kesempurnaan yang diinginkan oleh si jiwamu ini. Ya, sebetulnya kita bisa punya banyak soulmate. Tidak harus ke satu titik soulmate karena teman, sahabat, keluarga atau pasangan bisa salah satu di antara mereka itu masing-masing punya getaran soulmate. Soulmate atau misalnya twin flame ya kan, biasanya ada kesamaan, ada sesuatu yang unik di antara keduanya, tapi harus bisa seimbang ya. Dibuka pola pikirnya, keseimbangan dalam arti apakah sama-sama punya kebiasaan yang sama, kecerdasan yang sama, dan kepekaan yang sama dalam kesosialannya kamu, dalam kasih sayangnya kamu terhadap keluarga, lingkungan, itu minimal harus seimbang guys ya. Itu ciri-ciri seseorang yang mungkin di sini memberikan ketenangan di kejiwanya kamu, kepikirannya kamu. Jadi hati-hati juga mengindikasikan itu soulmate, twin flame ataupun bukan. Ya, ada past life berarti kita merasa pernah ketemu sama dia di mana gitu. Itu juga kita harus punya sistem pemikiran yang kompleks ya, yang sesuai dengan
kenyataan, jangan sampai terjadi sebuah ilusi, deduksi, imajinasi gitu ya, ataupun halusinasi ya. Kita harus tetap sadar dalam kesadaran yang tinggi dan kuat. Oke. Oke. Jadi kartunya mesti yang sama, berarti yang ini. Yang kemarin dipakai untuk zodiak yang lain. Yang hari satu hari sebelumnya. Jadi ada konflik ya yang mulai selesai. Kenapa sih ada konflik gitu? Satu, penyatuan jiwa antara kalian dengan spiritual dirimu sendiri. Alhamdulillah. Ada yang kangen ya sama kamu, ada yang mungkin lagi stalkingin kamu, cari-cari informasi tentang kamu. Mungkin di sini ada berita kamu yang tiba-tiba hilang, tiba-tiba kalian coba untuk menghindar satu situasi sepertinya ya. Oke, di sini aku lihat ini ada kartu ya, tuh kan? Karena meja aku kecil, jadi kartunya kadang berterbaran ya. Oke, aku ada judul baru yang nanti aku baca di sini. Oke, konflik ini kembali lagi ya. Konflik ini terjadi karena kalian itu melewatkan banyak waktu untuk mencoba pendekatan terhadap Tuhan, atau energi keilahiannya sedikit terganggu karena sibuk dan lain sebagainya, ataupun ada coba yang karena males, Kak aku males banget gitu, kecapean atau apa gitu ya. Aku biasanya meditasi tuh 10 menit gitu, 15 menit. Aku udah hampir seminggu nggak meditasi, nggak gitu ya. Aku hampir udah beberapa hari ini nggak konsentrasi dalam ibadahku. Nah, jadi intinya juga ini yang menyebabkan sebuah konflik ya. Itulah sebetulnya cerita tentang kartu membantu aku untuk menganalisa, membantu untuk melihat, mendengar, merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku juga belajar banyak hal ya dari keseharian, dari yang terjadi, ataupun pengalaman dalam kehidupanku sehari-hari. Ada energi apa yang aku tangkap dari luar yang membuat aku tuh ada jawaban buat aku sendiri, ataupun kita sama-sama menggali jawaban yang sudah dikirim oleh alam semesta yang baru mulai terbaca hari ini. Gitu, karena kan si tarot reader ini banyak yang personal reading juga, ada pasien juga. Jadi kita lebih ke fokus ke pasien ya. Tapi ada kalanya si messenger itu masuk juga ke dalam energinya aku, di sekelilingnya aku gitu ya. Oke, ini baru pembukaan. Ini masuk. Oh, kita belum shuffle ya, belum shuffle, tapi ini turun sendiri. Baiklah. Tentang luka, tentang ada jiwamu yang memanggil spirit guide-mu, atau jiwamu yang memanggil soulmate-mu. Jadi gini guys, ada juga ya, si soulmate itu ada di dalam jiwa kita juga, yang ngebantuin kamu untuk berkreasi, ataupun membantu kamu dalam memulihkan energi. Seperti itu. Menurut kartu ini, tarik nafas ya. Ada yang dadanya engap di sini, ada yang mungkin gak olahraga atau kurang minum. Bisa jadi ada konflik yang disimpan, yang belum diceritakan nih. Ada di beberapa aku rasain yang nontonnya video aku ini, ada yang gak berani curhat terlalu banyak, karena kalian udah ngerasa bahwa kayaknya gak akan ngerti kayak gitu. Jadi dada kalian juga agak sedikit capek di situ. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan orang yang tepat ya. Jangan sampai curhat sembarang orang, karena mereka itu juga belum tentu bisa paham gitu. Makanya meditasi itu membantu untuk mencari jawaban alternatif yang ada di dalam hati kamu. Atau kamu punya coach di sini yang bisa memberikan kejelasan, tapi kembali lagi ke kita. Hatinya itu bisa mendengarkan, pikiranmu bisa mencerna tuh ya. Karena kan si hati itu dia bisa menyimpan banyak informasi. Nah, ketika kalian meditasi kan informasi yang totalinya itu yang akan masuk. Jadi kata kuncinya itu ada di hati kalian guys ya. Ini jawabannya adalah menutup semua pikiran-pikiran yang buruk ya, mencoba untuk tidak memilih siapapun di sini. Karena dua pilihan yang tadi, kategori dari lilin, dua pilihan lilin yang beda bahan.
kalian punya dua pilihan yang dua bahannya beda. Misalnya kalian itu memilih seseorang yang berbeda dari sebelumnya, ataupun yang sekarang juga karakternya beda gitu, dari bahan itu berupa mungkin wajahnya yang beda, pola pikirnya yang beda gitu, cara hidupnya yang beda. Nah, ada di sini yang lagi nonton channelnya aku tuh nggak pilih di antara keduanya, karena menurut kalian pilihannya berat gitu, seimbang yang mana gitu kan. Kalian masih mencoba untuk mendengar kata hati yang terbaik. Ada yang masih belum bisa memilih karena ada luka yang banyak diterima. Jadi kalian di sini ada yang mengambil langkah untuk tidak terpengaruh oleh kedua hal itu, karena kalian di sini berpikir kalau memang waktunya tepat dan emang sesuai juga dengan apa yang seharusnya kalian terima, itu akan datang dengan sendirinya. Gak mungkin yang negatif ketemu dengan yang positif, pasti yang negatif dengan yang negatif, positif dengan yang positif. Nah, masalahnya ketika kalian positif menemukan orang yang negatif, bisa nggak nih sebetulnya energimu mempengaruhi orang tersebut untuk bisa sepositif kamu di sini ya, karena kamu orang yang positif, harus benar-benar selalu kuat dalam energi kepositifan kamu, jangan sampai kamu kebawa jadi negatif. Nah, itu yang sedang kamu rasakan sekarang kayak gitu ya. Oke. Sebetulnya ada hampir 5 caption, 5 pilihan juga. 5 pilihan itu misalnya ada yang mungkin suka sama kamu itu ya, 5 pilihan. Ini lebih ke ternyata banyak juga, atau ya mungkin bisa berapa pilihannya, 1, 2, 3, 4, 5 pilihan. Salah satunya seseorang di sini yang menyukaimu, mencintaimu ya, yang kaliannya nggak tahu gitu. Orang tersebut cukup punya religius lah, bisa membimbingmu gitu. Dia juga punya finansial yang bagus ya. Kenapa sih bisa lama gitu? Bisa lama ketemu dengan orang yang memang tepat untukmu. Ya, yang tadi juga ini kan keluar lagi kartu ini, walaupun tadi beda ya, yang ini lebih ke kalian jarang berdoa lah intinya ya, jarang mendekatkan diri, dengan berspiritualnya kurang gitu. Kalau misalnya kalian kuat dalam spiritual, meditasi, berbuat yang baik-baik lah, kayak misalnya beramal, memberikan kebaikan-kebaikan gitu ke diri kamu yang paling penting, terus ke sekeliling kamu juga, lebih ke banyak silaturahmi juga dengan orang-orang sekitar ya, itu akan membawa perubahan-perubahan yang positif. Ada, nanti kalian akan ketemu sama orang ini yang beruntung, yang mendapatkan kamu, dan kamu juga beruntung mendapatkan dia. Jadi doa dan perbaikan-perbaikan ini mempercepat ya, keberuntungan itu akan hadir gitu, seperti itu ya kan. Oke. Pada akhirnya dari ketidaksanggupan kalian dalam berpikir untuk memilih di antara keduanya, kalian ternyata mengambil jalan berpisah, memilih satu di antara kedua tadi. Dalam berpisah ini otomatis energi yang kuat yang kalian hadapi sekarang itu tentang kemandirian. Ada yang di sini mencari jalan untuk bisa hidup lebih maksimal, lebih kuat itu sendiri, mengambil jalan sendiri. Ketika kalian memisahkan diri dari sesuatu yang kalian yang nggak sanggup, itu kalian, aku nggak sanggup gitu, terus aku keluar dari circle-nya ini, kalian mendapatkan keberuntungan dalam hidup. Ada the Wheel of Fortune, baru kalian menemukan di mana sebuah perubahan hidup mulai terlihat. Ada imajinasi yang blow up, ada kebaikan. Loh, ada lilin satu lagi, ada pilihan yang baru masuk. Pilihan baru yang masuk itu ada beberapa juga yang punya niat baik ya, yang kaliannya ini di sini tidak membuka diri dulu katanya ya.
hatimu nggak mau membuka diri karena kalian merasa ketika kalian melihat satu kemungkinan di depan, ketika kesendirian ini kalian ambil, ataupun ada yang sudah mau bercerai di sini, ataupun yang menuju perceraian, atau yang sudah melakukan perpisahan, nggak hanya bercerai ataupun nggak cerai, atau kalian melepaskan diri lah gitu. Kalian bisa melihat gambaran proyeksi di luar itu cukup lega gitu. Kalian melihat sesuatu di luar itu lebih indah karena si dua pilihan ini itu dikeluarkan di dalam pikiran kalian. Lebih ke aku tidak melihat pilihan-pilihan dalam hidup. Yang terbaik adalah aku membebaskan diri ya, dan ketika aku membebaskan diri aku melihat sebuah keberuntungan yang nyata gitulah maksudnya. Tiba-tiba ke sana karena si logika itu kan kayak tangga-tangga. Logika itu kayak tangga-tangga guys. Kita nggak akan ngelewatin tangga langsung. Ada 7 tangga. Nggak mungkin dong. Dalam 7 tangga 3 langkah. Pasti 7 langkah dong. 1 langkah. Kalian mencoba untuk sendiri memilih ataupun tidak di sini. Akhirnya blok energi dan mencoba menyembuhkan perasaan. Lalu ada jawaban ketika kalian melangkah di sini. Yang terlihat adalah the Wheel of Fortune. Jadi ketika kalian di sini sebelum melangkah, the Wheel of Fortune itu belum datang. Jadi tahapan tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Jadi kalian harus melewati yang namanya memisahkan diri dari energi negatif ataupun seseorang di sini yang membuat kalian itu menjadi nggak seimbang. Kayak gitu. Jadi sekarang lebih ke kalian di kartu yang di atas itu memanggil soulmate. Siapa soulmate-mu? Siapa gitu kan? Ternyata soulmate-mu ini ada di dalam diri kamu sendiri. Gitu. Ada orang juga di luar sana yang mendukung apa yang kalian lakukan. Itu adalah soulmate. Itu ya begitu. Entah itu pasanganmu ya, yang di antara keduanya. Tapi kalian tidak memilih. Hanya mencoba untuk siapa soulmate-ku. Soulmate itu banyak dari beberapa teman, keluarga yang mungkin di sini pernah memberikan edukasi yang positif buat kamu. Kamu menangkap itu dan mempelajari itu dengan melangkah 1, 2, 3 langkah. Oke. Ya, karena sakit kalian mencoba langkah pertama. Tidak terlalu peduli dengan opini luar ya. Kalian lebih peduli ke diri kalian sendiri di sini. Lalu kalian mencoba untuk keluar dari masalah itu. Ternyata setelah keluar itu, setelah berpisah lah ya, misalnya ada keberuntungan yang masuk. Step kita percaya ya, ada post to post, coast to coast ya, line to line sebetulnya gitu. Kalau kita nggak lewat ke beberapa benua benua kegedean, pulau demi pulau. Di pulau 1 ada apa, di pulau 2 ada apa, di pulau 3 kalian dapat emas. Karena apa? Lewatin pulau kedua dulu. Jadi kalau yang sekarang lagi dalam masa-masa kesedihan, nggak apa-apa. Nanti udah masa kesedihan ya, akan melewati masa ketenangan dulu ya, mencari ketenangan dulu. Lalu pikiran itu akan datang yang positif. Karena apa? Ketika kita lagi tenang, jawaban itu datang udah pasti. Coba kalian, kalau lagi ujiannya, lagi UAS ya kan. Kalau kacau jawabannya kan gimana ya, semeraut. Makanya tenang dulu, baru bisa ngerjain. Sudah ngerjain ada jawaban, ada pilihan yang harus kalian lingkarin gitu. Yang mana jawabannya? Ketika jawabannya itu kalian lingkarin di situ, ya kan, kalian ada pertanyaan yang ketiga. Nah, ini yang kalian terima. Jalan yang ketiga adalah tentang daya kreativitas, ide, gagasan, cara memandang dirimu sendiri, cara memandang kepositifan itu. Akhirnya lingkaran-lingkaran yang akan mendapatkan kebahagiaan itu mulai masuk ke dalam logikamu, pikiranmu ya, alam bawah sadarmu, dan itu masuk ke dalam hati ya. Otomatis di sini kalian mulai percaya diri di sini. Udah deh, ini dulu deh, gua pergi dulu. Udah tahu, udah gua pergi, ada apa? If you never try, you never know. Lakukan aja dulu. Oke, yang selanjutnya tentang energi yang di sini. Energi yang ini di sini ya.
kita kesiniin dulu. Lalu apa? Perjalanan apa nih ketika kalian mulai bisa bertemu dengan arti sebuah keberuntungan yang datang ketika kalian melewati kegelapan menuju cahaya. Nah, di sini ya. Oke. Tadi kartu yang ini yang muncul, yang tiba-tiba karena ini kebuka, jadi aku baca yang ini ya. Oke. Your soulmate may differ from your usual type and experience. Ya. Keep an open mind. Ya. Di sini lebih ke kalian di sini membuka pengalaman-pengalaman, petualangan baru dengan beberapa relasi. Akhirnya di situ kalian bahwa oh iya, aku udah mulai ketemu banyak orang-orang yang memberikan pengaruh positif untuk kemajuan daya kreativitasmu. Ada ide-ide di sini untuk memberikan perkembangan dalam jiwamu. Jadi kalian lebih terbuka di sini. Ya, ada teman kalian ngobrol, ada misalnya sahabat lama kalian ngobrol, kalian itu bersinergi sama mereka. Kenapa? Karena sudah ada kesembuhan. Ketika kalian menarik diri, itu artinya kan kalian sedang mencari jawaban-jawaban dalam perjalanan selanjutnya. Nah, perjalanan selanjutnya banyak-banyaklah berdealing ya dengan beberapa pihak-pihak yang akan membuatmu lebih tumbuh dan berkembang gitu. Ya. Tahapan itu nanti nggak bisa langsung ya. Kalian di sini ketemu sama soulmate ataupun sahabat siapapun atau pasanganmu yang sini tapi kalian nggak memihak sama dia, tapi dia pernah memberikan satu edukasi yang bagus tentang perkembangan jiwa kamu, hati kamu, pikiran kamu atau langkah kamu selanjutnya. Dan di sini kalian mengambil jawaban ya, tapi tidak ada kedekatan secara emosional. Nah, setelah kalian melangkah di sini, barulah si kartu ini, alam semesta ini menyuruhmu untuk bersilaturahmi dengan beberapa pihak-pihak yang mungkin pernah deket sama kalian, yang kaliannya lagi sibuk, mungkin nggak bisa ketemu. Nah, di sini kalian diharuskan untuk berbagi cerita, informasi apapun yang menuju sebuah perubahan itu tadi, yang dia itu akan mendukung perubahan-perubahan yang akan kamu terima. Setelah itu kan ada part-part di mana cerita-cerita yang baru akan muncul. Jadi ketika kalian ini ketemu sama beberapa klien kamu di sini, siapapun itu, orang yang benar-benar positif sama kamu akan mendapatkan hal-hal yang positif juga. Karena kamu berniat untuk memperluas jangkauan pertemanan kamu, tapi harus lihat dulu yang benar-benar pernah ada dalam kehidupan kamu yang gak pernah membuat kamu merasa tertekan atau apapun itu. Jadi pilih-pilih guys ya. Memilih dan memilah siapa yang jadi partner dalam curhatmu ini, ya kan? Yang sama-sama take and give, mendengar dan merespon, betul. Tapi guys, nggak usah terlalu lebar. Tolong tutupin pintunya ya gitu. Nah, tapi jangan terlalu membuka lebar juga pintu. Nah, lalu di sini ya, ini tentang part penjelasan cara mengambil langkah ataupun sikap ya. Nah, ini kan di sini ya. Sekarang ketika kalian bersama nih mulai mencoba terbuka ya dengan orang-orang, tapi jangan terlalu terbuka seperti pintu kamar saya, itu bukanya sedikit aja ya. Jadi jangan terlalu terbuka guys, santai tapi pasti. Nah, gitu ya. Oke, aku nyalain dulu lilinnya ya. Karena ini ada yang harus udah habis lilinnya. Oke. Ya, kembali ke yang tadi. Ya. Sekarang apa yang terjadi jika kalian di sini lebih terbuka kepada seseorang, ataupun di sini kalian mencoba mencari peruntungan mana aja orang-orang yang bisa membantumu dalam proses perkembangan karir ataupun soulmu ya. Oke. Di sini ketika kalian berdealing dengan orang yang cukup punya potensi, kalian akan terbawa punya potensi. Karena kalian udah benar-benar ngosongin energi negatif, akhirnya membutuhkan energi positif, ya kan? Nah, terus The Magician dikategorikan, kalian harus menjadi orang yang benar-benar punya daya kreativitas. Atau kayak gini, misalnya kalian orang yang punya daya kreativitas karena ada konflik nih ya.
pandeg dong. Nah, carilah sosok-sosok di sini yang bisa memberikan pengaruh kepadamu ya, yang memberikan banyak perubahan, yang bisa membangunkan jiwa-jiwa ini gitu loh. Si kreativitasnya kamu tuh dibangkitin gitu loh. Ada orang di sini yang bisa dan kamu yang tahu siapa. Nah, tapi tetap ya, nih, makasih banget ya udah ngasih kartu ini, my angel ya, alam semestaku, Tuhanku yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih banget. Dikasih kemudahan aku untuk menyembuhkan perasaannya kalian. Satu, kekuatan tetap ada di kasih sayang, guys. Ya. Timbulkan gairah kasih sayangmu sebelum kamu ketemu dengan partner bisnis atau relationship kamu yang baru dengan temanmu. Bukan berarti harus punya gebetan baru, enggak. Sini mana yang memang bikin kamu tuh produktif gitu. Kamu harus punya energi kasih sayang. Energi kasih sayang ini juga, kenapa disebut kekuatan, the strength gitu. Seseorang di sini ya yang punya kasih sayang yang besar, singa pun akan luluh. Ya, gitu. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh dirimu. Ketika kalian di sini mencoba mengembalikan lagi bahwa kalian adalah orang yang punya kecerdasan yang tinggi, ya kan, kekuatan yang tinggi itu berasal dari jiwa kasih sayangmu yang kuat. Jadi orang juga bisa ngerasain kasih sayang yang ada di dalam dirimu itu kuat. Jadi ketika kalian itu bersinergi, berkomunikasi dengan mereka, mereka merasa nyaman. Dan datanglah energi baru, saling menerima, saling memberi support untuk apapun siapapun itu. Kalau misalnya di sini reunian, udah tahu dia itu nggak bener, nggak baik, terus kalian coba-coba untuk curhat, yang terjadi apa? Chaos. Bukannya kalian dapetin pencerahan, dapetin ide atau gagasan, malah kalian tuh jadi nggak nyaman. Artinya adalah nggak dapet stimulasi, take and give-nya hilang. Karena orang yang selalu ingin didengarkan mana bisa ngasih edukasi yang bagus ke dalam energimu gitu. Jadi hati-hati ya dari sini ya, open mind, buka pikirannya. Siapa nih yang paling bikin kalian itu happy, tenang, sabar, kuat, ada energi-energi yang bagus lah ya, ya hatimu tuh bisa lebih sembuh. Nah gitu ya. Nah itu ya modalnya yang tadi ya. Di sini nah, nanti akan ketemu dengan seseorang yang baru. Karena energimu di sini mulai berkembang, percaya diri ya. Mungkin kamu dilihat dari beberapa orang-orang yang bersama dengan kalian itu, kalian punya kekuatan itu. Punya daya tarik yang tersembunyi itu, ya kan? Rasa kasih sayang yang kuat itu ya. Ada di sini orang yang mungkin ingin kerjasama sama kamu di sini, ataupun ingin punya satu apa tuh namanya kedekatan denganmu di sini, ataupun ada orang yang ingin mencoba mengungkapkan perasaannya kepadamu. Ada energi di sini Nine of Swords, ataupun seseorang di sini yang udah ditinggalin sama kamu tuh, dia kecarian yang pengen deket sama kamu, ataupun ada relasi baru yang di sini masuk, ataupun ada hubungan yang positif. Nah, aku nggak tahu ini siapa seseorang di sini yang depresi banget ya. Ketika kamu mencoba memilih langkah-langkah yang positif, langkah-langkah yang keren gitu. Misalnya nih, kamu lebih produktif, kamu lebih fokus, kamu lebih kuat gitu secara personality-nya. Nah, di sini ada orang yang di belakangnya kamu ini menderita banget. Aku nggak tahu siapa ini, mantanmu atau siapa, yang benar-benar wow, so hard. Aku nggak tahu mesti ngomong apa. Kenapa ini? Karena perubahan dan perubahan positif. Ya, itu menguatkan jiwamu gini. Mungkin ada seseorang yang udah nyakitin kamu, itu jadi seperti ini. Atau ada yang sakit ketika kalian memutuskan hubungan dengan seseorang di sini. Karena
Karena ada dua kemungkinan, ada yang tersakiti ketika kalian maju dengan hubunganmu yang baru, atau ketika kalian mencoba untuk membangun jati diri kamu, membangun kebahagiaan kamu. Di sini ada yang nggak suka ataupun sedih, merasa sedih di sini, campur aduk sedihnya, sudah kehilangan kamu di sini, gitu. Soalnya pas ini kartu datang itu, ini di belakang ini tuh pedih, ataupun ada orang yang udah sedih banget nggak sama kamu, dia datengin kamu gitu, mau silaturahmi, mau coba mau mencoba rekonsiliasi ya. Ya ini kan bagian dari program alam bawah sadar kamu ya kan. Kalau ini kan lebih ke kekuatan membangun membangun diri dulu. Kalau ini urusan belakangan gitu. Setelah nanti kamu udah mulai bisa bangkit. Nah, ini baru PR. Nah, kita cari jawaban ini yang menggelitik ini ya. Ada apa dengan ini gitu ya. Oke. Wow. Oh my god. Kalau bisa kamu jangan nerima ini ya. Yang mungkin kamu bisa hancur. Oke, seperti itu yang aku rasakan. Seperti itu kartunya ya, gitu. Kalau misalnya nih kamu nggak nerima dia ya, coba nggak nerima dia dengan judul yang lain. Oke, karena ini ada 3 yang belum aku baca. Oke. This situation involves marriage. Ketika kamu meninggalkan ini, kamu akan ketemu sama jodoh kamu. Kan ada justice ya, perpisahan, akan mendapatkan kebahagiaan di sini. Ini tentang jiwamu, ya, ini tentang di luar dari jiwamu. Ini tentang sebuah pencapaian yang harus dilakukan, ini tentang sebuah kesembuhan. Berarti di sini kalian akan bertemu dengan jodohmu di sini. Tapi lihat dulu apakah ada kebahagiaan atau enggak. Tapi kita lihat dulu ya sebetulnya apa realita yang akan kita terima gitu ya. Oke. Oh my god. It's about sad man or sad woman. Coba. Oke. The devil. Okay. And then Page of Pentacles. Oke. Ya. Untuk sementara mungkin seseorang ini yang ngedatangin kamu itu mau ngajak nikah. Ya, ngajak nikah ke kamu di sini. Ataupun seseorang di sini ya ingin menikahi kamu, tapi akhirnya kamu akan menderita, guys ya. Menderita, ini akan hancur. Ada yang ngajakin nikah kamu enggak? Hati-hati ya. Oke. Lalu ya, apa selanjutnya? Jadi ada pilihan, setiap pilihan ada konsekuensi. Lalu yang ketiga, past life relationship, you know have each other before. Jadi kalian ketemu sama soulmate ya, tapi dia itu udah pernah ketemu di masa lalu yang bikin kalian terhubung. Nah, masalahnya terhubungan ini ya membawa banyak perbedaan. Oke, mungkin past life kak, aku pernah ketemu sama dia. Kalau emang ketemu nih di masa lalu ya ceritanya, tapi kalian di sini nanti bakal sedih. Dia jahat, guys. Dia jahat ya. Kamu akan hancur di sini. Kamu loneliness banget. Kamu nggak terisi hatinya sama orang itu. Dia pengen nikahin kamu di sini ya. Dia merasa kamu soulmate-nya dia. Dia ngerasa gak bisa ngelepasin kamu di sini karena dia berpikir kamu soulmate-nya dia. Jangan sampai kamu punya pikiran yang sama tentang soulmate, twin flame. Ini sama nggak kebiasaannya? Mungkin di past life-nya kamu dia musuh kamu. Kadang
Aku juga suka bingung sih, karena aku juga merasakan hal yang pernah aku rasakan sih. Oke, kita bilang soulmate. Oke, kita dibukain aja gitu, kayak kita pernah hidup ya di zaman yang lalu gitu. Kadang-kadang ya lebaynya aku, oh itu siapanya aku gitu. Tapi satu, misalnya kalian gak nyaman, dua, kalian gak happy, tiga, kalian ngerasa tidak ada keseimbangan, kalian ngerasa kok hati kalian kosong, terus kalian ngerasa aku nggak dihargain, atau aku ngerasa sendiri dalam menjalani semua. Apakah itu soulmate? Apakah itu twin flame? Aku tanya, dia mungkin musuhmu di masa lalu, yang mencintai kamu, yang kamunya enggak. Dia ngejar kamu ke sini, mau jadi bagian dari hidupmu. Aku punya seperti ada agenda baru juga, karena pengalaman demi pengalaman itu mengajarkan banyak hal-hal yang penting, hal-hal yang menguatkan kita untuk sebagai seorang manusia kita berpikir secara realistis. Kan cinta itu sebetulnya nggak realistis, guys. Ya, kayak misalnya ada apa-apa tuh langsung nyanyi love is blind, and love is blind. Apa mau lucu? Apakah bisa sekuat itu blindnya kamu? Makanya kalau apa-apa jangan terburu-buru mengatakan bahwa dia itu soulmate, dia itu my twin flame. Kalau twin flame itu pasti nggak terlalu bikin rumit, guys. Itu cinta sejati tuh nggak bikin kalian rumit, ya. Oke, apa yang misalnya di sini terjadi kayak gitu ya, ini kan sebetulnya kejadian yang terjadi sama enggak? Nah, apa yang kalian rasakan? Kalau memang ini bukan energimu, berarti enggak kayak gitu, Kak. Aku tuh baik-baik aja. Oke, kalian lanjut nonton video yang lain ya. Itu aku saranin. Nah, terus ya, ketika kalian di sini mulai berpikir, oke, dia belahan jiwaku, oke, dia yang aku sukai, oke, dia adalah orang yang merasa aku pernah hidup bersama dia. Tapi di sini ada Queen of Pentacles, ada orang yang kesepian ketika bertemu dengan si soulmate-nya itu, ya kan? Di sini akhirnya adalah energi tentang pemanfaatan tadi. Karena kalian ngerasa udah deket banget, ngerasa udah pernah ketemu sebelumnya, ya jangan sampai di sini kalian mengorbankan sesuatu ya yang seharusnya nggak terlalu penting, ya asal penting juga sih itu. Ataupun ketika seseorang itu ingin bersama dengan kamu karena kamu baik, kamu jiwa kamu itu tulus gitu. Ini cerita yang mungkin ke depan kalau ada yang seperti ini kalian udah tahu ya, oh ini si Marisa pernah cerita begini-begini. Kalian nanti bisa melakukan personal reading untuk tahun depan atau beberapa bulan kemudian ya. Aku kasih tahu cara-caranya untuk mengetahui siapapun yang dekat sama kamu. Aku hitung nanti tanggal lahirnya siapa ya, dari nama gitu, urat-uratnya aku lihat di sini ya. Oke, di sini kalian adalah orang yang mempunyai kekuatan dalam segi finansial ya. Jadi hati-hati juga menentukan soulmate-mu ini. Ada satu perjuangan nggak yang sama gitu ya, ada kekuatan yang sama-sama utuh kayak nah seperti itu. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Nah, di sini jawaban yang kedua, atau ya nanti kartu yang selanjutnya di sini apa? Nah, kenaik Oswald ya. Karena inilah gitu, seseorang ini pengen dekat kayak gitu. Ataupun bisa aja vice versa ya. Ada nanti seseorang di sini yang mempunyai finansial yang bagus, yang cukup kuat gitu ya, yang ingin menjadi seseorang partner dalam hidupmu. Berarti ciri-cirinya di sini orang yang cukup bertanggung jawab ya untuk kehidupan kamu di sini. Kalau misalnya kalian tidak mendapatkan ciri-ciri yang seperti itu, slowly go on ya, mundur-mundur perlahan-lahan. Nah ya, ini satu lagi ya, kartu terakhir. Positive thinking and faith will bring your romance ya. Stay optimistic about your love life. Nah, jadi gini, tetap positif apapun ya,
ketika misalnya kalian di sini mempunyai seseorang yang kalian inginkan, harus tetap positif dalam artian nggak datang, belum datang, masih di perjalanan, jodohmu masih di perjalanan kayak gitu. Tetap kita harus berpikiran positif. Kita boleh punya teman, sahabat, tapi di sini yang benar-benar bikin kalian tuh ngerasa hidup lagi gitu, ceria, bahagia gitu. Itu sih yang paling penting, ya. Seperti itu. Apapun yang terjadi, atau memang ada yang udah ngalamin ini, yang ada di videonya ini, ada yang nonton ini udah ngalamin kah kayak gini, ya. Akhirnya aku memilih sendiri, ya kan. Dan aku di sini lebih mencari energi positif. Aku tetap optimis. Aku menjadi orang yang optimistik akhirnya. Karena apa? Karena hanya energi optimistik ini yang membuat aku bisa berjalan dengan tenang dan mencoba move on dari masalah-masalah yang pernah aku lewati. Ini mungkin udah ada kejadian ini yang kalian baru mulai sadar bahwa ternyata ada sesuatu di balik kedatangan seseorang itu, yang mungkin kaliannya karena bucin atau apa ya, di sini kalian jadi sulit untuk berpikir. Tapi memang harusnya kayak gitu guys, dilewatin dulu baru kalian di sini dapetin jawaban yang mungkin membuat kalian harus mundur atau apa. Kalian juga udah capek, udah tahu, udah ngerasain, ya akhirnya kalian udah mulai komplit sama dokumen-dokumennya kalian. Misalnya ada jawaban-jawaban yang bikin kalian, karena kalian itu udah terjun langsung misalnya ya, mengalami sendiri, otomatis di sini kalian tahu ya jalan apa yang seharusnya kalian tempuh. Itu nanti kalau misalnya di sini ini kan sebetulnya kenapa ini ada ini, oh mungkin ceritanya ini dulu. Aku jadi awal judulnya ini, di belakangnya ini, nah ternyata ini ceritanya ya. Mungkin ada ya di sini kalian lagi healing, lagi ada perasaan yang lagi sedih, tiba-tiba ketemu sama beberapa kenalan di sini, ada yang jatuh cinta sama kamu, ternyata dia mempunyai tujuan yang kurang baik sama kamu di sini. Akhirnya kamu sakit kayak sini, kayak sakit kayak di sini. Nah akhirnya di sini kalian kembali lagi ke rute di awal, dimana kalian menyembuhkan dirinya dengan mengambil langkah sendiri. Berarti di sini kalian harus move on ya. Lebih hati-hati, karena ada siklus yang terulang di sini ya. Apapun itu, semoga ada jawaban. Ini lebih belajar terhadap pengalaman yang sudah kalian temui. Jangan sampai kalian ada di siklus ini. Lihat dulu pasanganmu itu tipenya seperti apa. Jangan sampai di sini kalian udah berkorban lagi kayak yang udah ada 2, ada 3 pilihan yang pernah kayak gini. Ya kan? Akhirnya kembali ke dimana penyelesaian ini adalah kesendirian lagi, kekuatan. Tapi di sini tuh kalian emang kuat sendiri, kalian udah punya semua gitu. Akhirnya kalian di sini mengatakan, karena udah capek juga ya mencari. Akhirnya stay optimistic about your love life, positive thinking and fight he'll bring your romance. Jadi lebih ke kalian tahu bahwa kalau memang yang terbaik akan datang juga seseorang yang baik. Kalian sudah nggak mau nyari lagi, nggak terlalu terbuai sama rayuan-rayuan yang bisa bikin kalian itu menjadi halu gitu, menjadi bucin. Udah enggak. Kalian di sini ada kekuatan bahwa kalian tahu gitu, tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, kadang tidak sesuai, tapi di sini kalian harus pulih, bangkit ya gitu. Itu ya. Jadi nanti siapapun di sini yang mau mencoba untuk personal reading ya sama aku gitu, kenali dulu pasanganmu tuh yang mana sebetulnya. Kenalin seperti yang tadi ya, mencoba mengenali ya sisi terbaik dari mereka, sisi terbaik dari kamu, supaya kamu nggak salah memilih. Seperti itu. Misalnya kakak, ini aku ada tanggal lahirnya ini pasangan aku gimana nih, coba kak rasakan benar nggak gitu ya. Nah di sini ada mungkin sedikit gambaran dari inisial nama. Coba. Oke. Ada huruf T. Aduh, ada huruf T. Aku lupa nggak tutup ini nih. Sudahlah. Ada huruf T, ada huruf C. Ini matanya di sininya biar gak kelihatan matanya. Kadang bikin aku lelah. N C N T C N V
I Y P H E L, oh my god, X. Udah. Oke. Artinya show must go on. Sini. Apapun yang terjadi, yang sudah kalian lewati semua bagian dari proses pendewasaanmu, proses tentang bagaimana alam semesta mau memberikan kekuatan supaya kamu tuh lebih dewasa katanya ya, lebih keren lagi, lebih cantik lagi, lebih cakep lagi, lebih kuat lagi. Kadang-kadang kalau udah orang yang udah lemah, ada masalah besar, biasanya ada bagiannya untuk alam semesta tuh ngerehab kamu supaya kamu jadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih spiritual pastinya ya, lebih bisa mengetahui, lebih sensitivitas kalian tuh akan jalan nih. Ada orang yang misalnya bakal ada ancaman ke kamu atau apa ya, kalian udah mulai bisa menerima sinyal-sinyal yang gak baik kayak gitu. Oke. Ya mungkin ada seseorang di sini yang like hell, ada neraka di sini ya, udah pernah ngelewatin itu tuh ya. Semoga kalian bangkit lagi, bahagia lagi, tenangkan lagi, karena segala sesuatu itu perjalanan. Ketika kalian misalnya nggak cocok sama seseorang, terus ada konflik, terus kalian berpisah, kalian banyak disakiti ataupun di sini, kalian akan bangkit lagi, pulih lagi ya, dari nol lagi, jalani semuanya, karena pasti ada perubahan-perubahan yang bagus. Karena setiap orang yang didatangkan kepada kita pasti ada perubahan-perubahan ya yang akan datang kepada kamu, perubahannya pasti positif ya. Di sini mungkin alam semesta lagi ngetes kamu, ini kamu kuat apa enggak gitu ya, kamu bisa enggak ngadapin ini gitu. Ada beberapa juga video aku yang mungkin aku sedikit agak tegas gitu, itu untuk mungkin supaya beberapa kliennya aku tuh tegas. Kalau kita ada masalah tuh jangan kalah, jangan mundur dari situasi yang bikin kamu sedih. Kamu sedih ya sedih terus gitu. Kalau misalnya kamu kuat, katakan aku kuat, selalu seperti itu ya. Kalian banyak dijanjiin sama hal-hal yang nggak ada realisasinya di sini. Makanya hidup kamu kayak di neraka di sini. Beberapa orang pernah bikin kamu di situasi itu dengan janji tapi nggak ada realisasinya di sini ya. It's okay ya, it's okay, itu perjalananmu. Dengan begitu kamu lebih bisa mengetahui mana yang membuat kamu di sini membuang-buang waktu gitu ya. Kalau misalnya kalian di sini dapat hal yang lebih baik dari itu, why not mencoba dulu, jalani dulu. Tapi lebih ke mengenal karakter masing-masing, lebih ke mengenal ya siapa sebetulnya diri kalian kayak gitu. Ini ada kaitannya dengan teknologi ya sebetulnya. Mungkin kalian kerja di bidang teknologi, atau sebetulnya memang kecerdasan yang diterima dari konflik-konflik gitu ya. Sebetulnya itu ada sistem teknologi juga ada di dalam jiwa kamu. Sistemnya mirip-mirip teknologi canggih. Itu apa? Kalian harus, ibaratnya kepintaranmu ini bisa diseimbangkan dengan teknologi alam semesta ini. Kamu orang yang kuat, yang bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting, data-data yang penting ya, mungkin bisa mengambilnya dari ya, emang kekuatan teknologi adalah segalanya. Kalian harus bisa sekuat teknologi ini, harus lebih canggih, harus lebih pintar, lebih cerdas lagi ya kan. Banyak informasi-informasi tentang pengenalan twin flame, apa itu past life, apa itu kedekatan spiritual yang seperti apa dulu ya, apakah akan membawa pengaruh yang positif atau tidak. Kalau ada hal-hal yang membuat kalian ini kayaknya kurang positif ya, leave or not, tinggalkan atau bertahan. Ya tinggalkan dong, masa di tempat-tempat yang gak positif kalian masih bertahan, nanti kan capek ya. Itu aja.
lebih ke terbuka sama dirimu sendiri. Ya, jadilah partner buat dirimu sendiri. Kalau orang-orang tuh nggak bisa bikin kalian nyaman, kalian partner sama diri kamu sendiri. Banyak berbicara dengan diri kamu sendiri, yaitu dengan media meditasi itu kan sebetulnya membangkitkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam. Supaya kamu tahu, ini langkah selanjutnya apa. Bisa membatasi pergaulan-pergaulan yang kurang menguntungkan, pergaulan-pergaulan yang bikin kamu stres, kamu jadi nggak fokus kan kayak gitu. Sekarang lebih ke positive thinking, ke fokus ke diri sendiri, ibaratnya bahwa intinya apapun yang terjadi, bagaimanapun apapun itu akan membawa dampak-dampak yang negatif dan positif. Ada akan membawa sesuatu, entah keburukan dan kebaikan, tapi ujung-ujungnya adalah tetap akan membawa pengaruh yang positif untuk perkembangan jiwamu ke depan. Kamu lebih bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Itulah perjalanan sebuah hubungan yang menyakitkan ataupun toxic relationship. Ya, di sini kan kalian juga bisa mengenal, oh, aku harus lebih hati-hati nih. Mungkin pelajaran penting yang diberikan oleh alam semesta ini banyak nih. Aku jadi lebih terbuka gitu ya, lebih tahu mana yang harus aku lakukan dan tidak, seperti itu ya. Terus ada juga mantan di sini yang masih berharap ya untuk bisa dekat gitu ya. Mantannya yang mana nih, kan mungkin mantan kalian banyak kayak gitu. Ini kayak tentang teknologi kayak gitu sih. Aku lihatnya kayak teknologi, terus ada navigasi gitu, ada sesuatu hal yang unik dalam diri kalian. Kalian mungkin orangnya cukup kuat ya dari sistem ketahanan tubuh, ketahanan pikiran, daya ingat segala macam. Kalian orangnya nyimpen file kayaknya. Kalaupun misalnya kalau kalian misalnya dulunya ya mungkin kuliahnya itu kayak di tentang apa ya, hubungan tentang teknologi aja gitu, kayak yang cukup kuat juga ya sistem pencatatan kalian tuh orangnya nyatet gitu. Kalau misalnya kalian disakitin atau apa, ada masalah, kayak ada di tempat kejadian dimana kalian pernah ngerasain hal yang gak enak gitu, kalian sebetulnya pikiran kalian di bawah alam sadarnya kalian nyatetin gitu. Karena mungkin di sini kalian pada saat dimana ada konflik terjadi mulai mereview, atau misalnya pas lagi dengerin aku ini, oh ya aku mulai inget nih. Oke, bangkitkan sistem ingatanmu di sini ya. Kalau kalian tahu teknologi itu juga ada di dalam diri kita. Kapan kita mau buka? Kapan kita mau lihat potensi kita tuh apa aja sih? Kok kita bisa bener-bener nyimpen file-file seseorang di sini, kayak dokumentasi gitu guys, yang suatu saat tuh bakal kebuka sendiri ataupun ada yang ngebukain. Ada di sini yang pikirannya lagi tertutup akan terbuka di sini, dan kalian bisa menjelaskan duduk perkara dan persoalan yang ada di dalam pikiran kalian yang selama ini mandek itu apa gitu. Ya, mudah-mudahan terbuka juga rezekimu, terbuka juga apa yang tertutup dalam segala hal, karena ada di David. Ya, ada kekuatan yang kurang bagus ya, yang membuat kalian itu jadi gak smart gitu. Ya, mudah-mudahan ada di sini jalan yang terbuka. Ataupun ketika kalian sudah menonton channel aku di sini, mulai bisa membuka kembali ya strategi untuk mengembangkan diri yang pernah kalian terima di masa-masa kalian sebelumnya ketemu sama siapa yang pernah membuka wacana tentang produktivitas diri atau self love, ataupun di sini bagaimana cara mempertahankan eksistensinya itu kamu sendiri ya. Oke, mungkin gitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energinya kalian ya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati kalian ya. Semoga kalian tercerahkan, semoga kalian mendapatkan jalan yang terbaik, semoga terbuka semua hal-hal yang negatif itu menjadi positif, terbuka hal-hal yang positif itu menjadi bagian dari kehidupanmu yang sekarang ini ya. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Makasih Aries yang udah nonton channel aku ya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Aries selanjutnya. Dadah Aries.